Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu Rudi Yosua Pasaribu, Happy Manggar, Rada Sylvia El Sitohang, Regita Simamora, Puja Sri Wahyuni, dan Sriwani. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang hospitality. Nah, apa itu hospitality? Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh teman kami, Rudi Yosua Pasaribu. Pengertian hospitalitas. Kata hospitalitas berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti keramah tamahan. Namun lebih dari itu, kata hospitalitas digunakan untuk menggambarkan sebuah industri yang mencakup pelayanan dan hiburan. Konsep hospitalitas. Konsep hospitalitas yang utama adalah tentang keramah tamahan. Artinya, kita harus mengedepankan pelayanan dari hati ke hati kepada customer. Dengan demikian, customer akan merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak pengelola. Tugas hospitality di bidang perhotelan. Tugas hospitality di bidang perhotelan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah resepsionis. Resepsionis bekerja di tempat yang pertama kali dituju oleh tamu ketika memasuki hotel. Tugas seorang resepsionis adalah melayani tamu yang ingin memesan kamar, melakukan pengecekan ketersediaan kamar, serta memverifikasi pemesanan kamar. Selain itu, resepsionis juga harus memproses check-in tamu hingga penyerahan kunci kamar kepada tamu. Tidak hanya itu, seorang resepsionis harus melayani setiap pertanyaan yang diajukan oleh tamu dengan jawaban yang ramah. Yang kedua adalah porter. Pada setiap hotel terdapat porter yang bertugas untuk mengangkut barang tamu saat check-in maupun saat check-out. Seorang porter harus segera menyambut saat ada tamu yang datang untuk memesan hotel. Selain itu, membantu untuk membawakan barang-barang dari tamu menuju kamar yang dipesan. Tidak sampai itu saja, porter juga harus memastikan kamar yang dipesan oleh tamu tidak mengalami masalah atau dapat dipergunakan oleh tamu dengan layak. Dan yang ketiga adalah concierge. Concierge merupakan petugas yang membukakan pintu untuk tamu yang datang dan juga memberikan salam yang ramah kepada setiap tamu yang masuk. Selain itu, dalam bidang ini, seorang concierge harus bisa bekerja secara formal maupun tidak formal. Misalkan ada kebutuhan lain dari tamu yang harus dipenuhi atau dibantu. Concierge sebisa mungkin harus memenuhi hal tersebut, mulai dari menjadi babysitter, sementara saat tamu membutuhkan bantuan hingga melakukan reservasi restoran untuk kamu. Berikutnya ada tugas hospitality di bidang pariwisata. Yang pertama ada tour guide. Tour guide atau pemandu wisata bertugas untuk menemani wisatawan asing atau lokal yang membutuhkan panduan untuk berwisata. Selain menemani wisatawan, pemandu juga harus bisa menjelaskan tentang tempat yang dikunjungi, sehingga seorang tour guide wajib memiliki wawasan yang luas mengenai budaya dan tempat wisata. Pelayanan yang ramah dan pengetahuan yang luas menjadi nilai tambahan bagi pemandu wisata. Yang kedua ada konsultan pariwisata. Seorang konsultan yang bekerja pada bidang pariwisata bertugas untuk menawarkan jasa, membantu masalah, atau memberikan saran dalam bidang pariwisata. Yang ketiga ada food and beverage. Food and beverage termasuk profesi yang memiliki tugas yang berhubungan dengan hospitality, karena profesi ini bertugas untuk mengatur makanan atau minuman yang akan disajikan kepada tamu sesuai standar kualitas yang berlaku. Tidak hanya itu, seseorang yang bekerja di food and beverage harus bisa melayani tamu yang ingin memberikan kritik atau saran atas makanan yang disajikan. 7 karakteristik hospitality. Yang pertama adalah tangible. Produk hospitality memiliki unsur tangible yang harus diperhatikan dalam operasionalnya. Tangible atau komponen nyata adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh atau diraba, diukur dan dihitung. Secara umum, komponen produk nyata ini termasuk tempat, desain furniture, seragam karyawan, fasilitas-fasilitas, serta berbagai aspek nyata lainnya yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, intangibility. Karakteristik yang sangat dominan dalam menentukan kepuasan pelanggan terhadap produk hospitality, adanya unsur-unsur intangible dalam operasionalnya. Unsur inilah yang disebut sebagai inti atau jiwa dari produk hospitality itu sendiri. Intangibility adalah komponen tidak nyata yang maksudnya hanya bisa dirasakan melalui akal dan perasaan manusia. Lalu yang ketiga adalah immovability.
Karakteristik produk hospitality selanjutnya adalah immovable atau tidak dapat dipindahkan. Dalam hal ini, kami menegaskan bahwa produk hospitality hanya dapat dinikmati atau dikonsumsi di tempat di mana produk hospitality itu dibuat. Lalu yang keempat adalah simultaneity. Simultan berarti proses produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang bersamaan. Dalam hal ini, produk hospitality sebagai sebuah produk jasa atau pelayanan yang dapat diproduksi oleh produsen jika konsumen telah hadir berpartisipasi dalam proses, atau secara sederhana, produk hospitality tersebut hanya dapat diproduksi pada saat bersamaan dengan waktu konsumsi pelanggan. Heterogeneity. Secara bahasa heterogen berarti berbeda-beda ataupun bervariasi. Jasa tidak memiliki standar ukuran yang objektif. Heterogeneity berlaku juga dalam konsep hospitality. Oleh karena itu, akan sangat banyak sekali faktor yang menentukan konsumen puas ataupun tidak puas dalam suatu produk hospitality. Variabel yang menentukan puas dan tidak puas dari masing-masing konsumen juga sangat beragam dan subjektif walaupun terhadap satu produk hospitality yang sama. Berikutnya adalah perishability. Perishable mengandung arti bahwa produk hospitality tidak dapat disimpan atau juga berarti bahwa produk hospitality tidak bertahan lama. Sehingga dengan karakter produk hospitality yang demikian itu akan sangat susah bagi perusahaan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran. Misalnya saat kita melihat hiburan berupa konser musik ataupun atraksi kesenian, tari budaya secara live, maka setiap detik dari momen tersebut akan terlewatkan jika kita tidak konsentrasi dan tidak dapat direply selayaknya kita menonton sebuah video YouTube di laptop. Dalam kunjungan wisata misalnya, maka setiap kontak dan kesan yang terjadi antara wisatawan dan tuan rumah yang terjadi adalah hospitality. Tidak mungkin setiap kontak yang terjadi secara spontan tersebut akan mampu diulang. Berikut ini merupakan rincian dari daftar sektor industri hospitality. Yang pertama, makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman atau biasa disebut dengan industri F&B atau food and beverage merupakan penyumbang paling besar di sektor industri hospitality. Banyak pengusaha yang menjalani bisnis ini karena memang segmentasi pasar yang besar sehingga memudahkan untuk melakukan penetrasi pasar serta melakukan ekspansi di kemudian hari. Dan yang kedua adalah perjalanan dan pariwisata. Perjalanan dan pariwisata berkaitan dengan layanan untuk mengakomodasi perpindahan orang lain satu tempat ke tempat lain. Bus, taksi, kereta, pesawat, kapal, dan yang lainnya merupakan bagian dari industri perjalanan. Fungsi utama pariwisata adalah mendorong orang untuk melakukan perjalanan. Saat orang berpergian baik dengan tujuan bisnis atau sekedar liburan, maka mereka akan menghabiskan uang di industri hospitality. Ketiga adalah penginapan dan hotel. Penginapan atau hotel yaitu akomodasi yang menyediakan tempat tidur untuk disewa oleh orang lain untuk menginap di tempat tersebut. Hotel mewah, hotel melati, losmen, penginapan, motel, dan bisnis lain yang menyewakan tempat tidur termasuk ke dalam industri penginapan. Kan aktivitas yang dilakukan orang untuk istirahat, relaksasi, ataupun kesenangan. Tujuan rekreasi adalah untuk menyegarkan tubuh dan pikiran seseorang. Setiap bisnis yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi, relaksasi, ataupun kesenangan termasuk ke dalam bisnis rekreasi. Bisnis lainnya yang termasuk dalam rekreasi adalah yang menyediakan pertunjukan hiburan seperti film atau teater, kebun binatang, museum, pertandingan olahraga, dan semacamnya termasuk ke dalam bisnis rekreasi. Kesimpulan daripada pembahasan kali ini adalah hospitalitas dalam pendidikan Kristiani adalah sebuah value dalam praktikasi, baik dalam mengasihi Allah dan juga sesama, yang diajarkan bukan saja di sekolah-sekolah, melainkan bagi anggota jemaat dan keluarga dalam konteks hidup yang berelasi pada masyarakat yang beragam identitas. Baiklah, sekian video dari kelompok kami mengenai hospitality. Terima kasih.